Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis. Proposal penelitian dari Bapak Rizka Zulfikar STPMM, Ibu Prihatini Adi Maipita SEMM, dan Bapak Purboyo SEMM yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Siti Nurmaleni, NPM 17311030 dari kelas reguler Apagi Pemasaran. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau green customer dari waktu ke waktu merupakan potensi dasar tersendiri yang dapat digarap oleh para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik konsumen hijau menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk atau grand marketing, agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Segmentasi pasar yang seringkali dilakukan dalam kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pertimbangan geografis seperti wilayah, iklim, kota atau desa. Pertimbangan geografis yaitu gender, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan. Pertimbangan psikografis, gaya hidup, kepribadian, dan perilaku. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar menurut Kasali tahun 2007. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan adalah produk hijau di sektor obat tradisional yang terdiri dari produk jamu, obat tradisional terstandar, dan fitofarmaka yang termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia. Berdasarkan dari data hasil riset kesehatan tahun 2017, hampir setengah atau 49,53% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas, dan proporsi masyarakat yang mengonsumsi jamu setiap hari sebanyak 4,36%, sedangkan sisanya 45,17% mengonsumsi jamu secara sesekali. Menurut Zulfikar dan Maipita tahun 2018, mengembangkan model hubungan antara persepsi nilai risiko dengan tingkat kepercayaan masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau, di mana dinyatakan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepercayaan masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau. Namun, belum dijelaskan peran lain dari persepsi risiko dalam membentuk tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat preferensi masyarakat terhadap produk hijau. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dibangun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang kedua, apakah variabel demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tanggapan masyarakat Banjarmasin secara demografis terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko produk obat tradisional. Yang keempat, segmen pasar manakah yang potensial untuk pemasaran produk obat tradisional di Banjarmasin berdasarkan tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat. Yang keempat, apakah persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi dan kepuasan masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional, dan memiliki peran dalam memediasi hubungan antar tingkat kepuasan dan tingkat preferensi masyarakat terhadap produk obat tradisional. Yang keenam, bagaimanakah model yang dapat menjelaskan hubungan antar tingkat preferensi, kepuasan, persepsi risiko dengan variabel-variabel demografis. Tujuan dan target luaran.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengkaji tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang kedua, untuk ikut berkontribusi dalam penelitian yang mendorong perkembangan produk hijau di sektor obat tradisional melalui masukan dan saran tentang informasi segmen potensial untuk kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, sebagai preferensi untuk tambahan pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran dan grand economy. Sedangkan target luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa publikasi dalam jurnal atau proceeding nasional tidak terakreditasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, grand marketing dan grand produk. Konsumen hijau atau grand customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Menurut Thornton Smith v. tahun 2007, kunci keberhasilan dari grand marketing adalah memahami konsumen, produk-produk ramah lingkungan atau grand customer, serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi target dan segmentasi yang baru. Menurut De Souza et al. Tahun 2007, karakteristik konsumen hijau dapat dilihat berdasarkan karakteristik demografi yang merujuk ke statistik populasi yang amat penting dan dapat diukur. Menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2008. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pemasaran adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Menurut Casali tahun 2007, faktor-faktor seperti gender, usia, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli terhadap produk hijau. Menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2008, Widya Astuti dan Widakda tahun 2012, Hamzah dan Bayu tahun 2012. Faktor gender seperti perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki. Menurut Lee tahun 2009 dan Miranti tahun 2012. Faktor usia seperti perilaku pembelian kelompok usia antar 18 hingga 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu produk untuk melakukan pembelian. Sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Menurut Dumapovsky et al. Tahun 2010, faktor jenis pekerjaan seperti konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen dengan jenis pekerjaan lainnya. Menurut Casali tahun 2007, faktor tingkat pendapatan seperti tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Produk hijau. Menurut Samin et al. Tahun 2013, Hamzah tahun 2013 dan Girer tahun 2010. Faktor tingkat pendidikan. Menurut Haryadi tahun 2009 bahwa pengetahuan memiliki peranan penting dalam hal sikap menerima konsumen terhadap produk hijau karena konsumen yang memiliki pengetahuan terhadap isu lingkungan dan manfaat produk cenderung untuk lebih memilih produk hijau walaupun harganya relatif mahal.
Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Madia, Banjarmasin. Yang kedua, metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat preferensi, tingkat kepuasan, dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert. Yang ketiga, populasi dan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengonsumsi produk tradisional saja yang akan dijadikan sampel dan jumlah minimum sampel didapat dengan menggunakan rumus Lopin. Penelitian ini akan menggunakan jumlah sampel minimal 150 sampel. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik statis non-parametrik, yaitu uji Polchok-Signath Rank Test untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti dan analisis SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.